Akhir-akhir ini, publik semakin menyoroti sikap dan kinerja Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Tidak cuma menyoroti, publik juga melayangkan protes ke oknum polisi yang lamban menyikapi aduan masyarakat, melakukan kekerasan terhadap mahasiswa, baper gara-gara cuitan di media sosial, memperkosa anak dari seorang tahanan, hingga tindakan pemaksaan cek HP oleh salah satu anggota polisi. Protes dari masyarakat tentu menjadi sinyal bahwa ada yang salah di tubuh Polri hari ini. Semestinya dan sepatutnya, hadirnya polisi diharapkan menjadi pelindung dan memberikan rasa aman. Rasa aman tersebut harusnya kita rasakan saat ini, mengingat jumlah polisi yang terus bertambah setiap tahun. Mantan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian pernah mengatakan bahwa Indonesia memiliki 430.000 personil polisi. Angka tersebut merupakan terbanyak nomor 2 di dunia setelah Cina. Polri juga memiliki prestasi gemilang di mata internasional dalam hal pemberantasan terorisme. Indonesia diketahui menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah polisi terbesar dan memenuhi standar PBB, yaitu 222 petugas mengawal 100.000 penduduk. Meski jumlahnya besar, nyatanya polisi belum cukup mampu menekan angka kriminalitas, baik konvensional maupun digital. Seperti dilansir Katadata, jumlah personil Kepolisian Republik Indonesia bertambah 27.012 menjadi 470.391 pada 2019. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 5,7% dibanding 2018 yang hanya 443.379 personil. Peningkatan tersebut juga lebih besar dari 2016-2018. Pada 2016 ke 2017, peningkatannya 1.712. Lalu dari 2017 ke 2018, hanya bertambah 186 orang. Saat ini, jumlah personil polisi Indonesia sebanyak 579.000 orang. Namun banyak juga kasus yang melibatkan oknum polisi. Menurut laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, menunjukkan terdapat 651 tindak kekerasan yang dilakukan Polri sejak Juni 2020 hingga Mei 2021. Penembakan merupakan tindak kekerasan yang paling banyak dilakukan polisi. Tercatat ada 390 kasus penembakan oleh personil Polri, atau 57,9% dari total tindak kekerasan dalam setahun terakhir. Penembakan tersebut setidaknya merenggut nyawa 13 orang dan 98 orang lainnya luka-luka. Selain itu terdapat 75 kasus penangkapan sewenang-wenang dan 66 kasus penganiayaan oleh aparat sejak Juni 2020 hingga Mei 2021. Kemudian terdapat 58 kasus kekerasan oleh Polri berupa pembubaran paksa, dan ada 36 kasus penyiksaan, 24 kasus intimidasi, dan 12 kasus salah tangkap dalam setahun terakhir. Sebanyak 399 kasus kekerasan tersebut dilakukan di tingkat kepolisian resort atau Polres. Sebanyak 135 kasus kekerasan berada di tingkat kepolisian daerah atau Polda. Sementara kepolisian sektor atau Polsek di posisi terakhir dengan 117 kasus kekerasan. Belum lagi kita juga kerap menemukan kasus tindakan yang tidak manusiawi, kejahatan seksual, pembunuhan, dan penculikan yang dilakukan oleh polisi. Bertambahnya personil kepolisian setiap tahun membuat jumlahnya tidak ideal. Pada 2019, anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengingatkan bahwa gemuknya jumlah polisi membahayakan institusi polisi itu sendiri. Adrianus khawatir jumlah personil kepolisian yang semakin membengkak bisa menghamburkan anggaran yang ada. Pada 2020, Polri menerima anggaran sebesar 104,7 triliun rupiah. Kesepakatan itu sudah tertuang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2020. Anggaran Polri tersebut naik dibanding pada 2019 sebesar 94,3 triliun dan 98,1 triliun rupiah pada 2018. Diketahui Polri memiliki rencana program, beberapa di antaranya pemenuhan Al-Matsus, pemenuhan rumah dinas, asrama, dan mes seluas 94.000 meter persegi
dan pembangunan SKCK online di 100 polsek. Di sisi lain, Indonesia sebenarnya juga membutuhkan sumber daya manusia dan sumber dana yang lebih banyak di sektor lain. Sebutlah sektor pendidikan. Mengutip situs pemerintah indonesia.go.id, kebutuhan guru di Indonesia merupakan persoalan akut dan pemerataan kualitas pendidikan nasional tersendat akibat proporsi guru dan jumlah anak didik yang tidak seimbang. Di daerah terpencil, seorang guru bisa merangkap mengajar berbagai mata pelajaran di 3 jenjang kelas sekaligus untuk puluhan anak didik. Di beberapa daerah, beberapa guru PNS cenderung memilih mengajar di wilayah perkotaan. Anak-anak di pedesaan atau dusun hanya disentuh oleh para pendidik yang memiliki dedikasi tinggi. Nah, berkaca dari hal ini, tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat sangat butuh peran kepolisian sepenuhnya. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar juga butuh banyak personil pula. Namun masalahnya adalah sistem rekrutmen yang perlu dievaluasi dan tata kelola dalam Polri. Pengamat kebijakan Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah melihat banyaknya jabatan dan rumitnya birokrasi di Polri menyebabkan pelayanan publik tidak berjalan optimal. Belum lagi saat ini Polri dihadapkan oleh dinamika masyarakat yang berubah. Masyarakat hari ini lebih cerdas, lebih kritis, dan berekspektasi tinggi dengan peran polisi. Namun, kultur kelembagaan Polri tidak ada perubahan, masih terkesan jadul, kaku, atau feodal. Pengawasan yang lemah juga menjadi hal yang perlu diperhatikan terhadap Polri. Trubus menambahkan, Kapolda dan Kapolres seharusnya bisa mengawasi anak buahnya secara optimal agar tidak melakukan pelanggaran atau pelayanan buruk, apalagi mengglorifikasi diri di media sosial dengan membawa embel-embel seragam aparat yang ujung-ujungnya malah nampak arogan. Citra negatif Polri yang saat ini tengah menjadi sorotan seharusnya bisa menjadi pembelajaran. Awas, tubuh Polri kegemukan, nanti sakit.